Saya Anissa Muminatul Abipah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan kebudayaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah salah satu peradaban tua di dunia yang mempengaruhi beberapa kehidupan berbangsa dan bernegara di hampir seluruh penjuru dunia. Pengaruh dari peradaban Romawi kuno dapat dilihat di beberapa sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti sistem hukum dan beberapa bentuk bangunan yang dibawa oleh kolonial Belanda sewaktu menjajah Indonesia. Kekaisaran Romawi adalah sebuah entitas politik yang pernah berkuasa di Italia saat ini dengan Roma sebagai pusat pemerintahannya. Walaupun kota Roma telah berdiri sejak tahun 753 sebelum Masehi, perlu waktu 500 tahun bagi pemerintah Romawi untuk meneguhkan kekuasaannya hingga melewati semenanjung Italia. Dalam proses memperluas kekuasaannya, Romawi berbenturan dengan Kartago, yaitu pemerintahan yang didirikan tahun 814 sebelum Masehi oleh bangsa Fenisia. Akibatnya, keduanya berperang dalam sebuah peperangan yang disebut Perang Punik tahun 264 sampai 241 sebelum Masehi. Perang ini berakhir dengan direbutnya kota Kartago oleh Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi yang menandai permulaan dari dominasi pemerintahan Romawi di Eropa, yang terus berkuasa dengan kekuasaan tertinggi selama 6 abad berikutnya. Peradaban Romawi dikembangkan suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Suku Latia menamakan tempat tinggal mereka Latium. Latium merupakan kawasan lembah pegunungan yang tanahnya baik untuk pertanian. Penduduk Latium kemudian disebut bangsa Latin. Pada mulanya, di daerah Latium inilah bangsa Latin hidup dan berkembang serta menghasilkan peradaban yang tinggi nilainya. Kota Roma, yang menjadi pusat kebudayaan mereka, terletak di muara Sungai Tiber. Waktu berdirinya kota Roma yang terletak di lembah Sungai Tiber tidak diketahui secara pasti. Legenda menyebut bahwa Roma didirikan dua bersaudara keturunan Aenas dari Yunani, Remus dan Romulus. Menurut berita-berita lama, Roma didirikan oleh Remus dan Romulus pada tahun 750. Remus dan Romulus ini anak Rea Silva, turunan Aenas, seorang pahlawan Troya yang dapat melarikan diri waktu Troya dikalahkan dan dibakar oleh bangsa Yunani. Roma berhasil menundukkan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarnya satu persatu, baik dengan jalan kekerasan maupun jalan damai. Hingga akhirnya, Roma berhasil menguasai seluruh Italia Tengah. Sebelum itu, sekitar tahun 492, daerah Latium sebagai tempat berdirinya kota Roma dikuasai oleh kerajaan Etruskia yang terletak di sebelah utaranya sampai pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Latium memberontak terhadap kerajaan Etruskia dan berhasil memerdekakan diri serta mendirikan negara sendiri yang berbentuk republik. Maka sejak itu, Roma menjadi republik dan kepala negaranya disebut konsul, yang dipilih setiap tahun sekali. Konsul, selain menjadi penguasa negara juga ketua senat dan panglima besar. Bangsa Romawi yang semula petani setelah mengalahkan penguasa Etruskia kemudian menjadi bangsa penguasa besar dengan menaklukkan wilayah yang luas sampai ke Laut Tengah. Bangsa yang semula petani ini kemudian menjadi masyarakat kapitalis dan materialis. Selain sebagai bangsa yang suka dengan perang, bangsa Romawi juga mengumpulkan kekayaan sebagai modal usaha. Mereka membeli ladang-ladang dan kemudian penggarapannya dilakukan oleh para budak yang didatangkan dari daerah-daerah jajahan. Penguasa Gaius Julius Caesar meluaskan wilayahnya sampai ke Jerman, Belgia, Belanda, dan bahkan sampai menyeberangi Selat Kalis ke Inggris. Selain sebagai penguasa mutlak, Julius Caesar juga mengembangkan kalender baru yang disebut kalender Julian. Kalender ini terus dipakai sampai kemudian diperbarui oleh Gregorius yang kemudian dikenal dengan kalender Gregorius. Julius Caesar dibunuh oleh Brutus dan Cassius
yang menginginkan suatu pemerintahan berbentuk republik. Akan tetapi, cita-cita kedua orang itu tidak berhasil dan tetap mempertahankan sistem pemerintahan dikator. Anak angkat Julius, kaisar bernama Octavianus, kemudian dapat menguasai Romawi kembali dengan berkuasa secara diktator. Dalam kekuasaannya, Octavianus banyak dikelilingi orang-orang pandai sehingga ia dapat berkuasa cukup lama. Augustus, yang artinya yang maha mulia, dengan stabilitas pemerintahan pada masa Kaisar Octavianus, maka mulailah bidang kebudayaan mendapat perhatian.